Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridho Iksan Anugrah dengan NIM 070228192465. Saya dari kelas ganjil program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Pada tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi di setiap masyarakat. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki, terdapat beberapa kemiripan yang khas. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-laki. Saya akan menjelaskan data gender di Indonesia pada tahun 2019. Jika dilihat dari data profil perempuan di Indonesia tahun 2019, terlihat bahwa perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja. Perempuan masih jauh lebih rendah, yaitu 51,88% dibandingkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,69%. Rata-rata upah gaji bersih sebulan pekerja perempuan pun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 2,4 juta rupiah, sedangkan pada laki-laki 3 juta rupiah. Selanjutnya, analisis gender. Analisis gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan, dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisis gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Peran gender dibentuk oleh budaya yang dimulai dari keluarga dengan proses anak mengamati adanya perbedaan perilaku pada para anggota keluarga. Dengan demikian, persepsi terhadap suatu peran dimulai dari proses pembentukan perilaku dari dalam keluarga. Struktur keluarga dalam suatu masyarakat merupakan sumber data di mana seorang anak menggunakannya untuk membentuk stereotip peran gender. Perempuan diekspresikan oleh masyarakat sebagai aktor yang berperan sebagai figur ekspresif, yaitu berfungsi sebagai pemelihara dan pendidik keluarga. Sedangkan laki-laki dipersepsikan oleh masyarakat sebagai figur instrumental, yaitu berfungsi sebagai pencari nafkah keluarga. Meskipun sebagian peran dalam keluarga atau domestik dipersepsikan sebagai peran yang netral, yaitu boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, namun masih terdapat segregasi yang cukup kuat dalam mempersepsikan peran dalam keluarga atau peran domestik. Berdasarkan hasil analisis ini, peran domestik yang berkaitan dengan pekerjaan yang bersifat instrumental atau pekerjaan yang berat dipersepsikan sebagai peran yang maskulin. Adapun peran domestik yang berkaitan dengan pekerjaan yang bersifat emosional dipersepsikan sebagai peran feminim. Selanjutnya kita masuk ke kemiskinan. Konsep kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke data kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%,
sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari September 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besar garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678 per rumah tangga miskin per bulan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kemiskinan. Di Indonesia pada saat ini, kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan terus meningkat dan naik dari tahun ke tahunnya ini. Tetapi, satu hal yang paling mempengaruhi secara signifikan yaitu angka harapan hidup. Hubungan antara tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dengan angka harapan hidup. Ketika ada dalam penurunan angka harapan hidup, di situ akan menaikkan jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Indonesia dan atau sebaliknya. Ini bisa dipahami bahwa fakta di lapangan, meskipun sudah banyak program pemerintah guna mengentaskan kemiskinan melalui pemrograman di bidang kesehatan, faktor biaya yang masih relatif mahal bagi masyarakat tidak mampu dan pelayanan kesehatan gratis melalui kartu miskin juga belum mampu menuntaskan masalah peningkatan kesehatan seperti yang diharapkan. Maka, dapat disimpulkan tingkat kemiskinan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan gizi yang menunjang angka harapan hidup. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai gender dan kemiskinan.